Saya sampaikan dulu lebih lanjut. Seperti yang dicontohkan oleh para senior-senior kami. Di masa lalu, mereka contohnya di Golkar. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo. Ketika perselisihan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka berikan partai. Pak Wiranto berikan partai Hanura. Kata Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Gerindra. Bahkan anak tentara, anak ABRI, pendiri FPPI, Bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasional Demokrat Nasdem. Kemudian senior-senior lainnya lagi. Ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan kompetisi hendaknya tetap mengedepankan kesatria, beretika, dan bermoral. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam. Pak Gatot, saya mau langsung to the point. Jadi siapa yang menawarkan Anda untuk terlibat dan kemudian sampai sejauh menjadi calon ketua umum Partai Demokrat? Mohon maaf, Mbak Nana, sekali lagi saya harus merahasiakan nama ini karena diminta oleh yang bersangkutan juga pada saat menyampaikan kepada saya. Jadi itu janji saya, begitu Mbak Nana. Tapi orang ini jelas kader Partai Demokrat yang memang menawarkan. Kok berani-beraninya nawarin Panglima TNI jadi calon ketua? Orang ini adalah yang ikut sama-sama membangun Partai Demokrat, kemudian bersama-sama membantu Pak SBY. Pada saat akhir jabatan Pak SBY, beliau lapor kepada Pak SBY bahwa saya akan keluar dari partai, sudah cukup pengabdian saya dan saya mengabdi dari luar. Nah, ketika ada informasi tentang KLB, datang kepada saya. Kemudian saya sampaikan, coba dalamin lagi. Ketika AHY menyampaikan akan ada kudeta, besoknya beliau datang lagi kepada saya. Menyampaikan bahwa ini sudah pasti akan terjadi dan tidak bisa ditolong lagi. Maka tolong Pak Gatot ikut KLB. Lalu saya tanya, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah mosi tidak percaya atau menurunkan AHY. Kemudian baru diadakan pemilihan. Saya jamin Pak Gatot pasti menang. Saya sampaikan bahwa saya harus menurunkan AHY. Ini sesuatu yang moralitas dan etika saya tidak bisa. Karena saya dari Brigjen, Majen zamannya Pak SBY, kemudian bintang 3 sampai dengan jabatan Pangkostrat, itu zamannya Pak SBY, kemudian saya pun kasat sama juga begitu. Pak Gatot, ketika itu Jadi, Anda sudah moral dan dengar, etika saya tidak mungkin. ketika itu apakah disampaikan bahwa selain mendekati Pak Gatot juga ada mendekati juga mantan Panglima TNI yang lain, Pak Muldoko? Anda sudah mendengar nama Muldoko juga disebut tidak? Sudah mendengar. Dan orang tersebut bahkan sudah bertemu dengan Pak Muldoko orang tersebut. Dan ketika itu memang Pak Gatot memang langsung menolak begitu dan kemudian apakah terkejut ketika melihat situasi perkembangan yang kemudian akhirnya Pak Muldoko yang menjadi ketua sekarang? Sama sekali saya tidak terkejut. Karena saya sudah diskusi sama beliau tersebut dan semua apa yang disampaikan itu persis terjadi. Makanya pada saat saya diwawancara oleh Bang Fajar, itu kan belum terjadi. Saya sampaikan seperti itu. Di Demokrat ini karena Anda sejak awal tadi Anda katakan pernah didekati dan sebagainya. Jadi perspektif Anda melihat konflik ini seperti apa? Begini, dalam menanggapi masalah KLB Partai Demokrat yang kita tahu juga bersama-sama melibatkan mantan Panglima TNI, saya lebih ingin berbicara ke depan, mengajak siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, mari
bersama-sama kita landasinya dengan etika dan kehormatan prajurit. Etika politik yang berkepribadian. Menurut Anda Pak Muldoko melanggar itu, Pak Gatot? Saya sampaikan dulu lebih lanjut. Seperti yang dicontohkan oleh para senior-senior kami. Di masa lalu, mereka contohnya di Golkar. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo. Ketika perselisihan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka berikan partai. Pak Wiranto berikan partai Hanura. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Gerindra. Bahkan anak tentara, anak ABRI, pendiri FKPI, Bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasional Demokrat, Nasdem. Kemudian senior-senior lainnya lagi. Ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan kompetisi, hendaknya tetap mengedepankan kesatria, beretika, dan bermoral. Sehingga melahirkan politik yang benar-benar dihormati. Baik. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan apabila saya ikut dengan cara yang tidak terhormat. Baik. Tidak pernah sedetik pun saya menjadi anggota Demokrat. Kemudian saya melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada istri, anak, cucu, dan mantan prajurit-prajurit saya dan keluarganya. Baik, Pak Betapa memalukannya itu.